10. Ingin memastikan kembali. Semburat cahaya mentari telah datang menyapa setiap celah perkotaan yang besar itu. Serpihan sisa pesta semalam kini sudah mulai meninggalkan halaman yang luas dan indah itu. Adinda kini hanya duduk berdiam diri di kamarnya. Semenjak kejadian di mana dirinya pingsan, Al selaku majikannya melarang Adinda untuk bekerja selama beberapa hari agar kesehatan Adinda bisa pulih kembali. Gadis yang memiliki bola mata hitam yang indah itu sedang larut dalam pikirannya. Berbagai macam pertanyaan yang membingungkan sudah memenuhi ruang otaknya. Adinda merasa sedih dan bingung saat ini. Meski dirinya telah berusaha menghilangkan traumanya akibat dari kejadian buruk yang dirinya alami beberapa bulan yang lalu, Adinda sudah memutuskan dan berusaha untuk sembuh dan menghilangkan luka itu. Namun masih belum luka itu sembuh, Tuhan kini menitipkan dua malaikat kecil di dalam rahimnya yang tidak lain adalah hasil dari luka itu. Adinda tidak tahu harus bagaimana, apa yang harus dirinya katakan pada sang ayah, pria yang sudah membesarkannya dengan kasih sayang dan cinta itu, pasti akan sangat hancur ketika mengetahui bagaimana kondisinya. Tidak ada yang bisa Adinda lakukan saat ini selain hanya berdoa dan mengharapkan kebaikan dari Yang Maha Kuasa. Adinda yang kini masih larut dalam pikirannya sendiri tidak sadar jika sudah ada seseorang yang masuk ke kamarnya. "Heh, wanita tidak tahu diri," sentak Cynthia. Sontak saja hal itu membuat Adinda terkejut bukan main, dan ia pun langsung menoleh ke arah sumber suara. "Kak Cynthia," sahutnya. Cynthia melangkah mendekati Adinda dan langsung menjambak rambut indahnya yang tertutup hijab itu. "Au! Astagfirullah, apa yang Kak Cynthia lakukan?" seru Adinda yang merasa kesakitan. "Kamu, dasar wanita tidak tahu diri, gara-gara kamu, aku ditinggal Al sendirian di pelaminan dan dipermalukan di sana. Kamu sengaja kan melakukan itu, iya kan kamu sengaja melakukan itu wanita sial *N. Ucap Cynthia marah dengan terus menjambak rambut indah Adinda yang tertutup hijab. "Ah! Astagfirullah, lepaskan Kak sakit. Au yang Kak Cynthia tuduhkan itu tidak benar." Adinda tidak bermaksud melakukan itu Kak," sahut Adinda meringis. "Kamu kira aku bodoh hah? Dengar ya ini wanita sial *N, jangan pernah kamu katakan pada siapapun apalagi pada Al kalau kamu sedang mengandung anaknya, kalau sampai kamu mengatakan hal itu, lihat saja, saat itu juga ayahmu akan gang nyawa." Lagi Cynthia mengancam, namun kali ini ancamannya tidaklah main-main. "Lepaskan Kak, lepas!" sentak Adinda dan menarik cengkraman kuat tangan Cynthia dari rambutnya yang tertutup hijab itu hingga akhirnya benar-benar terlepas. "Kak, kenapa Kak Cynthia terus mengancam dan terus menyakiti Adinda? Bukankah Adinda sudah mengikuti semua keinginan kakak, lalu kenapa Kak Cynthia masih terus melakukan ini?" seru Adinda yang sudah mulai berani membela dirinya. Wah, kamu sekarang sudah mulai berani ya? Baiklah kalau seperti itu aku akan menunjukkan sesuatu sama kamu. Seru Cynthia dengan tersenyum jahat. Cynthia pun merogoh ponselnya dari saku roknya. Ia pun menunjukkan salah satu tayangan video yang berisikan tentang pertemuan ayahnya dengan Kelvin kekasih Cynthia. Hal itu pun membuat hati Adinda terasa dicekam dengan rasa takut yang luar biasa. Bagaimana jika Kelvin melukai ayahnya, bukan melukai tapi melenyapkan ayahnya? Tidak, Adinda tidak ingin hal itu terjadi. Adinda tidak ingin kehilangan satu-satunya orang tua kandung yang dia miliki. Tetesan air mata kini mulai bercucuran membasahi pipi putihnya. Satu hal yang membuat Adinda tidak mengerti saat ini, mengapa kakaknya itu masih terus mengancamnya, padahal dirinya sudah mengikuti semua keinginannya. "Kak Hicks, sebenarnya kakak mau apa lagi dari Adinda Hicks? Kenapa kakak terus-terusan mengancam Adinda? Tidak cukupkah apa yang sudah Adinda lakukan untuk menuruti semua keinginan kakak Hicks?" seru Adinda dengan tangis pilunya.
Iya memang benar, karena apa? Karena kamu harus melakukan satu hal lagi untukku. Seru Cynthia dengan senyum jahatnya. Aku mau kamu cepat pergi dari rumah ini dan menjauh dari hidup Al. Dan ingat jangan pernah sekali-kali kamu memunculkan diri lagi di kehidupan Al. Dan aku janji setelah ini aku tidak akan mengusik hidup kalian lagi. Bukan tanpa sebab Cynthia ingin Adinda segera pergi dari rumah ini. Cynthia merasa khawatir jika Adinda tetap bekerja dan melahirkan anak-anaknya di sini bukan tidak mungkin jika Al akan mengetahui kalau anak-anak yang dilahirkan oleh Adinda adalah anak-anaknya. Cynthia benar-benar tidak ingin jika hal itu terjadi, karena jika sampai hal itu benar-benar terjadi maka Al tidak akan pernah mengampuninya. Baiklah Kak, jika memang itu yang Kak Cynthia mau, Adinda akan pergi dari rumah ini, dan Adinda akan pergi sejauh-jauhnya dari kehidupan Tuan Al. Tapi Adinda juga mohon sama Kakak, tolong jangan lagi Kakak mengusik hidup Adinda, ayah Adinda, dan juga anak-anak Adinda. Serunya. Bagus, wanita pintar, pokoknya aku tidak mau tahu 2 hari lagi kamu sudah harus pergi dari rumah ini. Ucapnya dengan penuh kesombongan. Nasib ayahmu, ada di tanganmu Adinda, kalau kamu tetap mau ayahmu masih hidup, maka turutilah apa yang aku mau, kalau kamu tidak mau menuruti jangan salahkan aku, kalau ayahmu celaka. Setelah merasa puas, akhirnya wanita yang selalu berambisi untuk menjadi istri seorang Alexander itu akhirnya melangkahkan kakinya keluar dari kamar Adinda. Di lain tempat seperti biasa para asisten rumah tangga kini sedang sibuk memasak untuk mempersiapkan sarapan majikannya. Namun kali ini ada yang berbeda pada suasana hati mereka. Pasalnya setelah mendengar kabar jika Adinda mengandung, mereka benar-benar sangat terkejut dan tak percaya. Bagaimana bisa seorang Adinda yang merupakan anak gadis baik-baik bisa hamil di luar hubungan pernikahan? Tetapi apapun itu, tidak sedikit pun membuat mereka membenci Adinda, malah sekarang mereka sangat sedih dan prihatin pada nasib Adinda, mungkin karena mereka sudah menyayangi dan menganggap Adinda seperti putrinya sendiri. Bu Nadia, bagaimana keadaan Adinda Bu? Tanya Bu Ima. Adinda masih istirahat di kamarnya Bu, Tuan Al melarangnya bekerja selama beberapa hari ke depan sampai kondisi Adinda membaik. Sahut Bu Nadia. Kasihan sekali anak itu. Sahut Bu Tarsi dan yang lain. Lalu bagaimana Bu dengan laki-laki yang sudah menghamili Adinda, apa dia mau bertanggung jawab? Tanya Bu Ima. Saya juga tidak tahu Bu, Adinda sendiri tidak mau mengatakan siapa laki-laki yang sudah menghamilinya. Sahut Bu Nadia sedih. Yang sabar ya Bu, mungkin Adinda punya alasan tersendiri mengapa anak itu memilih diam, yang harus kita lakukan adalah menjaga nak Adinda dan juga si kembar yang ada dalam kandungannya. Sahut Bu Ima mengingatkan. Iya Bu, terima kasih. Sahut Bu Nadia. Di sebuah kamar mewah yang dilengkapi dengan hiasan lukisan mahal di dindingnya. Seorang pria dengan bola mata biru keabu-abuan tengah bersiap ingin memastikan sesuatu yang telah menjadi keraguan hebat dalam batinnya. Ceklek. Cynthia memasuki ruang kamar. Mas Al kenapa? Sepertinya ada yang berbeda dengan Mas hari ini. Tanya Cynthia. Iya, karena aku ingin memastikan sesuatu. Sahut Al dingin. Tiba-tiba saja ada kecemasan di hati Cynthia. Apa maksud perkataan suaminya itu, ingin memastikan sesuatu? Sesuatu apa? Apakah sesuatu tentang kehamilan Adinda? Gawat jika sampai hal itu benar, ini akan menjadi bahaya besar baginya. Mas ingin memastikan apa? Tanya Cynthia lagi. Sesuatu yang tidak mengandung kebohongan. Sahut Al singkat namun sangat menamparkan batin Cynthia. Tanpa memperdulikan keberadaan istrinya yang masih diam mematung, Al langsung saja berlalu melewati Cynthia. Al terus melangkah hingga sampai di depan pintu kamar Adinda. Tok, tok, tok. Tanpa menunggu, pria itu pun langsung membuka pintunya tanpa permisi.
Tentu saja hal itu membuat Adinda terkejut dan takut. Adinda, panggil Al lembut. Iya tuan, sahutnya gugup. Duduklah di sini, seru Al dengan menepuk kasur Adinda. Adinda pun mendekat dan duduk. Rasa takut di hatinya masih menguasai, namun sebisa mungkin ia bersikap tenang. Adinda, aku mohon padamu, kali ini kamu harus menjawabnya dengan jujur. Aku tidak ingin adanya kebohongan di sini, kejujuranmu sangat penting bagiku Adinda. Seru Al. Adinda, anak yang kamu kandung adalah anakku kan? Tanya Al langsung pada intinya. Dek. Adinda terpaku, dari mana tuannya Al bisa tahu? Adinda, kenapa kamu diam? Anak yang ada dalam kandunganmu adalah anakku kan? Jawab dengan jujur Adinda. Tegas Al. Adinda tidak tahu harus bagaimana saat ini. Ingin sekali rasanya dia jujur, tapi jika dirinya jujur ia akan kehilangan ayah kandungnya, dan bukan hanya itu bisa saja kakak sepupunya itu juga menyakiti kedua anaknya yang masih belum lahir. Tidak, Adinda tidak ingin hal itu terjadi. Maaf tuan, bukan saya bermaksud kurang ajar, tapi bagaimana bisa tuan berkata seperti ini? Ingat tuan Anda adalah suami dari kakak sepupu saya, dan dia saat ini sedang mengandung anak tuan. Sahut Adinda. Al menghela nafasnya cukup panjang, mungkin sekaranglah ia mengatakan yang sebenarnya. Tapi, aku sudah tidak lagi percaya dengan itu, karena apa? Karena hampir setiap malam aku memimpikannya perbuatan kejiku yang sudah tega memperkastris seorang gadis, dan gadis itu bukanlah Cynthia. Aku memang tidak bisa mengingat wajahnya dengan jelas, tapi aku mengenali suaranya Adinda, dan suara itu adalah suara kamu. Seru Al dan mengungkapkan unek-uneknya selama ini. Adinda, 5 bulan yang lalu pada saat kondisi rumah sedang gelap karena mati lampu, aku sudah melakukan perbuatan yang di luar kendaliku. Aku sudah menodai seorang gadis, dan aku yakin gadis itu adalah kamu kan? Serunya. Tanpa terasa Adinda meneteskan air matanya. Kenapa kamu menangis? Jadi memang benar kalau gadis yang sudah aku nodai waktu itu adalah kamu. Seru Al lagi dengan memegang kedua bahu Adinda. Adinda, kenapa kamu tidak menjawabku? Adinda, kalau sampai aku tidak bisa menemukan siapa sebenarnya gadis yang sudah aku nodai, maka aku tidak akan pernah memaafkan diriku sampai kapanpun. Pasti dia sangat menderita karena perbuatanku. Jawablah Adinda, gadis itu adalah kamu kan? Seru Al dengan berkaca-kaca. Adinda semakin meneteskan air matanya. Ternyata selama ini bukan hanya dirinya yang merasa terluka, tuannya pun juga sama terlukanya. Namun bagaimana lagi, mengakui hal yang sebenarnya juga tidak mungkin Adinda lakukan. Tuan Al, wanita yang tuan nodai bukanlah saya, tapi Kak Cynthia. Sahut Adinda dengan masih meneteskan air matanya. Kamu berusaha membohongiku Adinda. Kenapa kamu tidak terkejut? Seharusnya kalau memang benar jika wanita yang aku nodai bukanlah kamu, seharusnya kamu merasa terkejut karena tuanmu sudah melakukan pemerkosaan, tapi kamu tidak terkejut sama sekali, itu artinya memang benar kamulah wanita yang sudah aku nodai Adinda. Seru Al lagi yang sudah merasa tidak tahan dengan kebohongan ini. Dek. Seketika itu Adinda tertegun. Air mata yang semula mengalir kini terhenti seketika. Berusaha untuk mengelak, mungkin jalan satu-satunya adalah membuat pengakuan palsu. Adinda menghela nafasnya cukup panjang. Tuan, maafkan saya, mengapa saya tidak terkejut, karena saya sudah mengetahui semuanya. Ucap Adinda dengan hatinya yang berdebar. Tuan, sebenarnya kejadian di malam itu saya sudah mengetahui semuanya. Saya melihat sendiri jika di malam itu, Tuan menarik tubuh Kak Cynthia dan membawanya ke kamar Tuan. Dek, tubuh Al yang mulanya menegang kini mendadak menjadi lemas. Jadi selama ini memang benar, jika gadis yang sudah ia nodai memanglah Cynthia. Ya Allah, ampunilah hamba karena hamba sudah berbohong tapi hamba terpaksa melakukannya ya Allah, hamba tidak ingin kehilangan ayah hamba.
Tuan maafkan Adinda Tuan. Batin Adinda menangis.